warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa Dimantan para ustaz, para kiai, para sesepuh dan diri-diri ingkang sangat kula hormati, diri-diri dan Gus Maman yang pemangku pondok pesantren Al-Aqsa Muhammadiyah atau kita di Muhammadiyah Al-Aqsa. Yang saya hormati Ketua PJ Babat Mas Arif dan seluruh jajarannya, beliau ingkang sangat kula hormati. Pada sore hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpah rahmatnya semata saat itu sudah tua dan belum dianugerahi keturunan. Lalu beliau berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin, duh Gusti Allah, mugi kula paringi anak keturunan sing saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, mongko banjur ingsun Allah paring kabar bebungah marang Nabi Ibrahim kelawan anak kang manut bekti mituhu. Halim itu tidak sekedar pintar, tapi pintar yang komplit, yang mengabdi, yang luar biasa. Maka siapa penerusnya? Generasi yang militansinya adalah Nabi Ismail alaihi salam, juga Nabi Ishak alaihi salam. Berikutnya, kekhawatiran Nabi Zakaria dalam Al-Quran surat Maryam. Wa inni hiftul mawali min waroi wa kanat imraati akiran fahadli min ladunka waliya. Gusti Allah, kula niki kuwatir, kula niki ajrih, kula niki pun sepuh, bikin Gusti generasi sak sampun kula, padahal bojo kula niku sampun cara bahasane sakniki akiran niku manupus itu sudah berhenti menstruasi, tidak mungkin punya anak, tapi tetap berdoa fahadli min ladunka waliya. Kula tetap nyuwun dhateng panjenengan mugi kula niki dipun paringi napa keturunan, dipun paringi generasi penerus yang meneruskan perjuangan kami, yang tentu adalah generasi yang militan. Kena pokok oleh jalur anak terusane yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Anak-anak kula, putu kula, generasi penerus kula niku becik sing badhe mewarisi kula. Mewarisi tauhid kula, mewarisi agama kula, mewarisi keyakinan kula, lan mewarisi agama tinggalane Nabi Yakub. Lan mugi panjenengan tetep ridho dhateng piyambakipun. Waj'alhu rabbi radiya. Langsung dijawab oleh Allah, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria, aku paring kabar bunga marang kowe kelawan kelahiran seorang anak laki-laki sing jejuluk Yahya. Sing mulai biyen rong tau ana wong sing dijenengi Yahya. Lam naj'al min qablu samiyya. Pun niku napa? Kesungguhan generasi tua untuk membangun generasi baru yang memiliki militansi yang luar biasa untuk tetap memperjuangkan akidahnya, keyakinannya, ideologinya, ide-idenya, cita-citanya untuk mencapai tujuan perjuangannya liisil Islam wal muslimin,
li'ila'i kalimatillah. Niku di nabi-nabi. Bagaimana di zaman Rasulullah? Masya Allah, zaman Rasulullah kalau cerita Rasulullah ini ketika dibujuk, dirayu, ditipu, mulai kasar sampai halus, jare Nabi lewat pamanipun, pegal niku pamannya adalah tokoh Quraisy yang didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menghentikan dakwahnya. Jawab Rasulullah seperti apa? Wahai pamanku, seandainya mereka itu bisa menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perjuanganku untuk mensiarkan agama Allah, maka sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkannya. Itu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan penerus Rasulullah? Penerus Rasulullah yang juga mulai dihimpit sampai diancam dan sebagainya. Di sana ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir dan sederet nama-nama yang pernah dianiaya. Mereka adalah orang-orang yang militan luar biasa untuk memperjuangkan akidah, termasuk Fatimah adiknya Umar bin Khattab. Militansinya ditunjukkan dengan kemampuan yang luar biasa, yaitu kalau mereka memiliki kekuatan harta, maka hartanya lah digunakan untuk berdakwah. Mereka yang memiliki kecakapan dalam medan tempur, medan perang, seperti ada Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Walid yang luar biasa, itu kemudian mereka juga gunakan kekuatannya untuk berjuang demi militansinya untuk membela agama Allah, yang mereka itu benar-benar terpanggil am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu benar-benar dimaksimalkan sebagai kader atau generasi yang memiliki militansi yang luar biasa. Ketika mereka dipanggil untuk berjuang dengan nyawanya, mereka siap. Ketika mereka dipanggil berjuang dengan ilmunya, mereka siap. Ketika mereka dipanggil berjuang dengan hartanya, mereka juga siap. Memiliki militansi yang luar biasa, bahwa urusan dengan Allah adalah urusan yang utama, yang nomor satu, yang lain-lain adalah nomor berikutnya. Para bapak yang saya hormati, lalu bagaimana kita membangun militansi bermuhammadiyah? Waktu hari Sabtu minggu kemarin kami mengikuti kegiatan di Trawas, para pimpinan daerah se-Jawa Timur, separuh dan separuh Sabtu besok dan Minggu besok itu mengikuti kegiatan capacity building. Ada salah satu pemateri yang menurut saya itu metodologinya bagus. Jadi yang hadir ini ditanya begini, pertanyaan pertama. Di antara bapak-bapak yang terlahir dari sperma dan ovum Muhammadiyah siapa? Berdiri. Maksudnya ayahnya juga Muhammadiyah, ibunya juga Aisyah. Kemudian sebagian bapak-bapak berdiri. Sebagian, tidak banyak. Terus yang kedua, di antara bapak-bapak yang ibunya saja Aisyah, tapi bapaknya bukan Muhammadiyah, berdiri. Dan berdiri lagi sebagian lagi. Sebagian dari bapak-bapak yang ayahnya aja Muhammadiyah, ibunya bukan Aisyah, berdiri. Sebagian lagi berdiri. Sebagian dari bapak-bapak yang mertuanya Muhammadiyah atau Aisyah, silakan berdiri. Sebagian lagi berdiri.
Sebagian dari bapak-bapak yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah silakan berdiri, sebagian lagi berdiri. Terus ternyata yang tidak berdiri itu sisanya masih banyak, Pak. Terus sekarang kita balik, bapak-bapak yang tadi sudah berdiri duduk, yang belum saya panggil yang masih duduk, coba sekarang kumpul di tengah gitu. Akhirnya kumpul di tengah, berdiri dan geser ke sini. Ditanya satu persatu, kok penjelasan jadi Muhammadiyah? Coba ceritakan. Dia cerita, karena saya berdiri di sini, saya tidak termasuk yang panggil gitu. Bapak juga tidak Muhammadiyah, ibu juga bukan Aisyah, Morotua juga bukan Muhammadiyah, bukan Aisyah, juga tidak bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Lalu ditanya, lalu kok penjelasan tertarik dengan Muhammadiyah? Kenapa? Nah, sebabnya macam-macam, Pak. Sebabnya macam-macam. Ini sebabnya yang macam-macam itu nanti itu menjadi formulasi bagaimana kita melakukan perkaderan. Sebabnya itu macam-macam. Bahkan ditanya, bapak itu dulu sekolahnya di SMA Katolik. Coba, SMA Katolik jadi anggota PDM. Dia SMA Katolik, tapi dari awal dia sudah tertarik Muhammadiyah yang rasional. Bahkan dia harus panjang pagar sekolahnya untuk sholat di musola Muhammadiyah di sebelah sekolahnya. Ini karena musolanya itu benar-benar bisa memanggil tadi hati dari murid SMA Katolik. Ada lagi yang mungkin agak sepertinya tidak masuk akal, tapi masuk akal. Dia masuk Muhammadiyah dulu karena Draben di 10 waton yang hebat. Karena dia tahu kakaknya itu tenor Draben di 10 waton hebat pada zamannya itu. Dia kemudian jadi supporter kakaknya dan dia kepengen apa? Kepengen kebanggaan kakaknya bahwa Draben yang hebat itu, dia kemudian masuk jadi kader Muhammadiyah. Dia apa bawa? Draben. Ternyata ini yang tadi disebut Gus Mama adalah apa? Kultural. Nah, kita media seperti itu kurang lah. Kita media seni kan kurang, ya kan? Ya. Bahkan saya pernah beliau itu yang kemudian merintis majelis tarjih. Majelis tarjih itu beliau yang merintis. Nah, dengan berbagai model perkaderan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang, ya tentu model itu kemudian melekat pada kepemimpinan beliau dan pendekatannya adalah sesuai dengan pendekatan beliau. Kalau kiai yang kultural seperti Pak A.R. Fakhrudin itu cenderung apa? Membersamai. Jadi beliau cenderung membersamai dan bisa mengakomodir semua pihak. Kalau Pak Haidar Nasir karena muncul dari akademisi, ya kemudian cenderung apa? Akademis. Kalkulasinya adalah ilmiah akademis. Pak Amin Rais karena memang pakar politik, maka kemudian juga ya cenderung lebih dekat dengan politik. Begitu pula sebelum-sebelumnya. Bagaimana kita membangun militansi bermuhammadiyah? Yang pertama memang ada perkaderan yang memang kita sengaja secara sungguh-sungguh kita mengkader. Misalnya di BP ada PUTM, ya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu kan dalam rangka sebenarnya menciptakan militansi, membangun militansi, dan memang di sana di branding dan memang mereka dibentuk untuk menjadi ulama tarjih. Mulai pembekalan ilmunya, ilmu nahwu shorof, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, mustalah hadis, ya, dan berbagai pendekatan ilmu lainnya, usul fikih, tarikh Islam, bahasa Arab tentu, dan sebagainya. Itu memang secara sungguh-sungguh direncanakan untuk mengantarkan agar kader yang diantar itu benar-benar menjadi ulama yang faqih dalam hal ketarjihan. Jadi memang sengaja dibentuk.
Kalau di Babat misalnya ada sekolah kader yang memang disiapkan itu untuk membentuk kader. Atau mungkin perkaderan yang di bawah majelis kader. Di sana ada pendidikan perkaderan yang bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling bawah sampai kader yang utama bertingkat-tingkat. Itu memang disengaja dibentuk untuk itu. Yang kedua, ada perkaderan itu yang secara tidak terstruktur seperti itu, tapi sesungguhnya mengkader. Pak Yai Mukhlis almarhum itu kalau menghendaki muridnya itu menjadi orang yang banyak menghafal Al-Quran, tidak disuruh, ayo kowe ngapal Al-Quran enggak. Kalau siang disuruh menyimak beliau menghafal Quran. Begitu cerita santri-santrinya. Karena kebetulan saya tidak punya santri di sini. Jadi cerita santrinya yang santrinya yang bawa Al-Quran, Pak Yai Mukhlis tidak bawa Al-Quran. Kemudian disimak nanti sampai sak pegel berapa juz, dapat 3 juz sampai 5 juz, santrinya yang nyimak. Tapi sesungguhnya di dalam kegiatan itu ada perintah, seharusnya kamu itu ya sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Itu perkaderan. Dan mungkin ketika santri dilibatkan dalam hal-hal tertentu untuk mengambil keputusan, hal-hal tertentu untuk menggantikan atau menjadi badal kiainya yang ngaji di suatu tempat, itu sungguhnya adalah perkaderan di kantor. Dia misalnya ngutus siapa, Pak Ustadz Sarmati atau Pak Ustadz Amrozi atau Pak Ustadz lainnya. Itu gak iso ngaji, gak iso nekani siapa diutus. Nah, itu sebenarnya bagian dari perkaderan, itu biasa. Perkaderan yang secara alamiah. Dan belum lagi perkaderan berikutnya adalah perkaderan yang melibatkan lewat amal usaha. Mas Arif bikin amal usaha namanya TMT itu. Karyawannya 10. Itu sudah dapat kader baru, kader Muhammadiyah berapa? 10. Ini sak bojone piro? 20. Ini masing-masing dia anak lurus. Iya. Itu setelah saya hitung tadi istrinya satu-satu. Saya hitung satu aja. Dengan istrinya 1, ya, karyawannya tadi kalau 10 menjadi 20, kalau anaknya 22, 20 tambah 20 udah 40. Lewat amal usaha. Jangan dikira yang lain tidak begitu ya. Saya pernah nyambangi saudara saya waktu itu dinas di Vatikan. Pas nyampe di Vatikan itu waya Jumatan. Kemudian saya tidak tahu masjid Muhammadiyah dan masjid lainnya. Gue jauh dari masjid Jumatan di situ. Saya Jumatan di situ. Dan kemudian habis Jumatan itu orang di situ kalau infak ternyata tidak ada kaleng infak itu enggak. Terus uang itu bisa musaudah. Ya. Terus noro di masjid yang dikumpulkan dengan seret gitu. Ya, saya tertarik gerakan dakwahnya, bukan tadi. Menurut sudah bisa nebak ya masjid itu kira-kira? Ya. Terus sepulang dari itu saya cerita sama adik saya, aku mau Jumatan di situ kok gini ya. Caranya begini. Dia bilang itu masjid FDI dan pengumuman kurbannya banyak Pak ya. Jadi jamaah yang seberapa banyak itu pengumuman kurbannya banyak. Nah saya tertarik karena diceritain adik saya gitu tertarik. Subuh